3/2. Oke. Pakai sistem pangkat ya. Iya. Jadi lengkap-lengkap gini ya. Iya betul, 2 gitu ya. 8, ini gini ya. Ini 2 pangkat N kamu ya. Kalau yang ini? 3. Tapi ini bukan 3 pangkat N. Tambah 3 kali ya. Iya. Ya. Jadi X-nya adalah? X-nya 6. 3 tambah 3 ya, 6. Oke, Iya. sip. Yang Y-nya? 16. Y-nya 8, 16 ya? Iya. Ya, 2 kali 8 atau 2 pangkat 4. Oke, sip. Yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 56 ini gimana? X gimana? 64, Pak. 64. Ya, polanya gimana? 5 kali 4 ditambah 4 kali 9. 5 kali 4 ditambah 4 kali 9. Oh, 4 dikali 5 tambah 9 gitu ya. Nah, iya. Jadi 4 dikali 14, ini 56. Berarti ini 6 dikali 3 kali 8. 3 tambah 8. Tambah 8. Ya. Jadi 6 dikali 66. 11, 66 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 10. Nah, ini jadi 10 gimana nih? Dua kali 4 kali 5. Dua satu ya, Pak. 21. Ya, gimana caranya? 2 kali 4 kali 5 kurang 30. Dikurang 30. Ini berarti 10 kali 4, 40 kurang 30. Iya, betul. Berarti pola sama. 3 kali 2 kali 3 7 kali 2 kurang kali 21. 7 dikurang 21. 6 kali 7, 42 dikurang 21. Iya, 21. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dalam suatu pertemuan dihadiri oleh 12 orang. Jika semua orang saling bersalaman, maka banyak salaman yang terjadi adalah Ini pakai permutasi bukan sih, Pak? Nih, bedanya kalau permutasi kan memperhatikan urutan, ya. Memperhatikan urutan. Satu lagi ada kombinasi, ya. Ada kombinasi. Kombinasi nggak memperhatikan urutan. Ya. Kalau misalnya A salaman sama B, terus B salaman sama A, ini dihitung 1 apa 2? 1. Nah, berarti dia kombinasi karena tidak memperhatikan urutan, ya. Berarti Jadi 12C2 gitu. C2 dari 12, iya, betul. 2 terakhir dibagi 2 awal. 66. Yoi. 12 kali 11 dibagi 2. 66. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Ya, jadi permutasi ataupun kombinasi tadi, kalau permutasi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mana yang paling kecil?
Yuk. Yang B bukan, Pak. Bravo. 4 di atas sudah pasti bukan ya, karena kalau pembilangnya lebih besar ini sudah pasti bukan. Kenapa milih B? Ini 3/4 pangkat 2. Yang B itu 3/4 pangkat setengah, ya kan? Pangkat setengah. Berarti kalau ini kan 9/16. Ini akar 3 dibagi 2. Apakah B lebih besar? Kalau kita Kali silang. boleh kali silang. Atau ini kali 8 ya. Kali 8/8 kan jadi sama 16 kan, tinggal cek atasnya ya. Akar 3 itu 1,4 ya. 1,4 dikali 8. 8 ditambah 3,2, 11,2. 9 sama 11,2 besar mana? 11,2. Iya, jadi lebih kecil ya. Oh, oke, Pak. Jadi yang lebih kecil yang? Yang A. Ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dari persamaan akar X tambah akar 2 sama dengan akar 32. Nilai X-nya berapa? 18 ya, Pak? 18. Ya, gimana caranya? Itu kan daripada ngekuadratin, saya gini, 32 kan dikeluarin jadi 4 akar 2. Ya, 4 akar 2, betul. Akar 2 yang kiri pindah ke kanan. Pindah ke kanan, ya, sip. Terus? 3 akar 2, habis itu 3 dimasukin. Iya, 3 akar 2. 3-nya dimasukin ke akar jadi 9 ya. Jadi akar 18. Berarti X-nya adalah 18. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. A tambah B 4, B tambah C 6, C tambah D 8. Maka nilai A, B, C, A tambah B tambah C tambah D adalah? $12, Pak. 12. Ya, gimana caranya? Jumlahin aja yang A plus B sama C plus D. Yoi. Iya. Ini aja tambahin, kan tanyain A, B tambah C tambah D ya. Ini pengecoh aja nih ya. Jadi A tambah B tambah C tambah D tinggal 4 tambah 8 aja ya. Jadi 12. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Denny menjual apel dengan harga 125% dari harga belinya ya. Keuntungan yang diperoleh Denny setelah ia menjual 100 apel berapa? Ayo. Bermain dengan logika. Kurang 100% nggak sih, Pak? Iya, kan kalau jualnya 125%, modal dianggap 100% kan? 25 gitu. Iya. Udah. Iya, mau 2 apel kayak 5 apel kayak 7 apel kayak 8 apel kayak 100 apel kayak tetap aja untungnya 100% dikurangin di 100% kan? 125 dikurang 100%. Iya nggak? Ini pemahaman logika ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah angka diambil secara acak dari 10 bilangan positif yang berurutan. Berapa peluang agar angka yang diambil bernilai lebih besar dari rata-rata 10 bilangan tersebut? Boleh ngambil dari 1 sampai 10 nggak sih, Pak? Bebas. Gitu. Contohnya bebas. Cari yang lebih gampang aja.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bilangan berurutan 3 bilangan, rata-ratanya pasti ini ya. Kalau bilangan urutannya ada 4, rata-ratanya pasti di tengah-tengah sini ya. Kalau ada 5, Setengah ya, Pak? iya rata-ratanya, iya betul ya. Rata-ratanya pasti di sini rata-ratanya ya. Berarti jumlah bilangan yang lebih besar pasti separuhnya kan. Berarti peluangnya yang lebih besar 5, pasti 5 10. dibagi 10. Iya betul, 1/2 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Hapusnya dari mana, Pak? 10 yang mana tuh? Ya ini. 50. Hah? 5 per 10. Ini kan 10 bilangan ya. 10 bilangan bisa mulai dari 13 sampai dan seterusnya. Tapi yang paling gampang kita contohkan mulai dari 1 aja ya. 1 sampai 10. Kan ada 10 bilangan. Ya. Rata-ratanya itu kalau berurutan pasti tengah-tengahnya. Ya. Ini tadi saya contohin. Kalau 3 bilangan berurutan, rata-ratanya pasti ini. Kalau 4, tengah-tengahnya ya. Kalau 5, yang di sini pasti rata-ratanya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Yakin? Iya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nilai X pada gambar. $121, Pak. Yoi. Ini kalau misal pakai garis bantu ya. Yang 48 ini kan sama di sini 48 ya, sahadap. Yang 73 sahadap sama ini ya. Berarti X itu adalah jumlah dari 73 ditambah 48 ya. Maka hasilnya 121. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Jika nilai A 1/2 dari B, B-nya 5/6 dari C, dan C-nya 2/3 dari D. Maka perbandingan A, B, C, D adalah enak bikin bikin tabel ya, enak ya. A, B, C, D. A-nya 1, B-nya 2 gitu ya. B-nya 5, C-nya 6. C-nya 2, D-nya 3. Yang D bukan, Pak. Domba. Iya, gimana cara dapetinnya? Betul. Kalau saya dijadiin C semua, Pak.
Jadiin C. Jadiin apa? C. C, iya. Nah, jadiin C. Gimana tuh? Jadi A-nya berarti 5/12C, B-nya 5/6C, C-nya 1 Oh, gitu. iya. Boleh. Boleh, mana yang enak ya? Sekarang lihat nih, boleh cara lain. Selain kamu tadi, boleh juga ya. Ini ada 5 sama 6 nih ya. KPK 56 berapa? KPK 56? 30 ya? 30. 10. Nah, ini 30. Nah, jelas yang dari baris yang saya kotakin, ke bawah kan di 5 ke 30 dikali 6 ya. 6 dikali 6 jadi 36 ya. Nah, dari atas ke bawah, kan lihat yang ada di sini 2 ya. 2 ke 30 dikali 15 ya. Berarti 1 kali 15. Nah, dari baris ketiga ke bawah, lihatnya angka 2. 2 ke 36 dikali 18. 3 kali 18, 54 ya. Jadi tetap dapatnya D juga. Ada yang kurang jelas? Pak, itu yang 5, yang tengah selalu, apa, yang 5 kali 6. Kenapa milih yang 5 kali 6, Pak, pertamanya? Boleh misalnya 2 kali 3 ini boleh 6 misalnya. Tapi ntar semuanya ntar ada penyesuaian lagi beberapa kali. Oh, enakan di Ya. tengah-tengah gitu. Ini angkanya kan besar juga ya. Kalau 23 misalnya KPK ini 6 boleh juga ya. Ntar di sini kali. Tapi ntar yang kanan ini ntar di sini nggak bisa dikali ke sini, ntar ada penyesuaian lagi. Jadi 2 kali sama, ntar akhirnya sama aja. Oh, oke, Pak. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, Nah, itu lanjut. 5 kali 6 Kenapa? Kenapa? Yang 5 kali 6 itu tuh punya yang B sama C. Itu jadinya gimana, Pak? Kan itu 30. 30-nya yang di B. Iya. Kalau kamu bikin di sini 30 misalnya, ya, kali 5 ini kan jadi 25, ya. Ya enggak? Nah, Iya. 2 ke 25 kali 12,5 kan ribet tuh. Hah? Oh, Ya enggak? iya. Artinya ntar ada penyesuaian, ini 12,5. Ini 12,5 kan ada penyesuaian lagi tuh gitu ya. Tapi Terus walaupun itu ntar 54 dari mana, Pak? kan dari baris yang ketiga nih. Baris ketiga sebelum ada 54 Oh, di kali kan 18. 2 ke Kanan juga 36, itu. ya kan? 2 ke 18, berarti 36 tuh kanan juga. kali 18, iya. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, cukup. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika diketahui nilai X-nya 1/32 dikurang 1/35, Y-nya 1/33 dikurang 1/34, maka hubungan X dan Y-nya gimana? Ada yang punya ide ngerjainnya? Lihat dari jaraknya aja nggak sih, Pak? Boleh. Jadi gimana? X kan jaraknya 3, Y Ya, jaraknya 1, berarti X lebih besar Y. X besar dari Y. Ya, itu yang lebih praktis ya. Jaraknya 3 nih. Ini X lebih besar dari Y ya. Atau kalau mau itu ntar X-nya 32 paling kecil kan dianggap 1/1 aja ya. Ini bedanya 3 jadi 1/4 boleh juga. Ini 1 lebih besar 1 kan. 33 tuh 1, 32 tambah 1, 1/2 boleh gini juga ya. Tapi dengan cara jarak tadi lebih simpel ya. Ini 3/4, ini 1/6 ya. Besar. Jadi X-nya lebih besar dari Y atau Y lebih besar kecil dari X. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. 8 orang pekerja dalam 4 hari. Ini 8 orang, 4 hari buat 40 meja. Berapa meja yang bisa dibuat oleh 12 orang selama 3 hari? Orang, hari, meja. 8 orang, 4 hari, 40 meja. 12 orang, 3 hari. Berapa meja? Yuk. Lima, Pak. 45. Yep. Hitungnya gimana, Rizky?
orang sama harinya kan berbanding terbalik, berarti lurus. Terus hari sama mejanya berbanding lurus, berarti kali silang. Ya, ngelihat lurus sama terbaliknya, kan yang ditanya ini meja ya. Jadi hubungannya meja terhadap orang nih pertama. Gitu ya. Karena yang ditanya meja, jadi meja dibandingin terhadap orang nih. Makin banyak orang, mejanya makin banyak. Berarti berbanding lurus. Nah, 12-nya di atas ya, 8 di bawah. Sekarang meja terhadap hari ya. Makin lama mejanya makin banyak. Makin sedikit hari, makin dikit juga meja. Berarti berbanding lurus juga. 3-nya tetap di atas juga, ini 4 di bawah. Kayak gitu ya. Jadi 40 dibagi 8 itu 5, 12 bagi 4, 3. Ya. 3 kali 3, 9 kali 5, 45. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau pada saat hari yang ditanya baru harinya dibandingin ke orang, harinya dibandingin ke meja. Tapi kalau yang ditanyanya sekarang meja, nah, mejanya dibandingin ke orang, dia lurus apa terbalik. Mejanya dibandingin ke hari, dia lurus apa terbalik. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah persegi panjang, lebarnya 1/4 dari panjangnya. Si lebar itu 1/4 dari panjangnya. Luasnya 36. Lebarnya X. Nah, si lebar ini X nih ya. Maka nilai ini berapa ya? Cari X-nya berapa. Sepuluh, Pak. 10. Yep. Kamu dapat X berapa? 3. Ya. Nah, karena yang diketahui lebar itu X, berarti ini dirubah. Panjang itu 4-nya naik ke atas ya. Panjang itu adalah 4 kali lebar ya. Kita tahu luas itu kan panjang kali lebar ya. Jadi 4 kali X dikali X ya. Sama dengan 36. Sama-sama dibagi 4. Ini jadi 9 ya. Jadi X kuadrat itu 9. X sama dengan 3. Yang dipakai positif karena panjang nggak mungkin negatif ya. Jadi ini 5 ditambah akar dari 7 tambah 2X kuadrat itu 9 ya. 18 tambah 7, 25. Akarnya 25 itu 5. Jadi 5 tambah 5, 10. Ya, A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pada sebuah segitiga, sisi kedua 7 cm lebih panjang dari sisi pertama. Sisi ketiga 2 cm lebih panjang dari sisi kedua. Jika keliling segitiga 40 cm, maka panjang sisi terpanjangnya berapa? Tujuh belas, Pak. 17. Yep. Gimana? Dimisalin. Yang A sama dengan A. Sisi pertama A, ya. Sisi keduanya Yang B tambah. itu A plus 7. Yang ketiganya A plus 9. Ya, 2 cm lebih panjang dari sisi yang kedua, betul. Jumlahnya jadi 40 ya. Jadi A-nya ada 3, 3A. 3A plus 16. 16 tak kurangin 40 kurang 16 ya. 24. A-nya 8. 8. Berarti yang pertama 8, yang kedua 15, yang ketiga 17 ya. 17. Sip. Yang terpanjang 17. E. Kalau soalnya ditanya berapa luas segitiga tersebut? 60. 60. Kenapa? 17 tuh biasanya miring kan Pitagoras. Iya. Iya nih. Ini harus dipastiin dulu ini siku-siku. Ya kan? Kalau nggak siku-siku nggak bisa 8 kali 15 bagi 2. Ya nggak? Kebetulan angkanya kan ini triple Pitagoras ya. Ini pasti segitiga siku-siku ya. Karena kalau nggak siku-siku kan nggak bisa begini misalnya. Ya. Ini yang satu sisi ini kan bukan jadi tinggi kan. Cuma karena ini siku-siku pasangan 8, 15, 17 baru bisa dipakai siku-siku ya.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jumlah semua faktor dari 30. Satu, 30. Satu, 30 gitu ya. 2, 15. 72, Pak. 72. Sip. Kalau 3, 10 ya. 10. 10, Terus 5, 6. 5, 6. Lihat ujungnya 1, ini 1, tetap 1, 1 tambah 1, 2. Ya, 72. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Sebuah kantong berisi 12 bola yang diberi nomor 1 sampai 12. Sebuah bola diambil secara acak. Pengambilan pertamanya diperoleh nomor 7 dan tidak dikembalikan. Maka peluang bola bernomor prima pada pengambilan kedua berapa? Berarti yang dihitung kedua aja, Pak. Ya, kan peluang pada pengambilan kedua ya, yang isinya bola prima. 4/11. Yoi, prima itu kan 1 sampai 12 ada berapa aja? Ada 2, 2, 3, Ya. 5, 7, 11. 5, 7, 11. Lalu 7 kan udah diambil. itu udah Nggak diambil, dibalikin. dicoret. Ya, betul. Berarti peluangnya sisa ada 4 bola ya. Sisa bolanya 12 diambil 1, 11 ya. Ya, C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Satu ya, Pak. 1, ya. 64 itu berapa pangkat berapa? 4/3. 4 pangkat 3. Karena 3, ini akar 3 bisa dicoret ya. Nah, jadi 4 kali 4 ya. Dibagi negatif, kita bisa bikin jadi kali ya. Ini Negatif 3/2. dibalik ya. Oke. 16 dibagi 2, Ini 8. 8 ya. Jadi 25 dikurang 8 kali 3, 24 ya. Jadi 1. Ya, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terus lanjut ke nomor berikutnya. Hasil dari 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5 dan seterusnya adalah 2/10 ya, Pak. 2 pangkat 10. Gimana caranya? Itu kalau dijumlahkan bisa anggapnya 1 tuh depannya. Ya. Jadi berarti 4 dikali 2/5. 4 4-nya dikali 2 dijadiin pangkat 2 5. pangkat. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat. 2/7. Maaf. Iya, ini sengaja nih ada di sini ya. Hati-hati ya, kalau ntar tes nggak teliti, ruginya panjang. Ada yang tanya di soal ini? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pada segi 4 ABCD, sudut A bernilai 20 derajat lebih dari rata-rata ketiga sudut lainnya. Maka besar sudut A adalah berarti sudut A itu 20 lebih dari rata-rata ketiga lainnya ya, tambah C tambah D per 3.
Misalin aja B tambah C tambah D-nya, misalkan ini X. Jumlah sudut dalam segi 4 berapa? 110 bukan sih, Pak? Hasilnya? A-nya. 110. Masih belum. 105 bukan, Pak? Yoi. Ini kan A, ini 20. Jadi ini BCD ini X kan. A-nya kan 20 tambah X per 3 ya. Sampai sini paham nggak? Ini yang BCD. Ini dianggap X ya. 20 tambah X per 3. B tambah C tambah D. Tadi kan kita anggap X ya. 360. Sama-sama dikurangi 20. Jadi 340 ya. Kalau kita buat per 3. 1 tambah 3 per 3 ya. 4 per 3 X. 340. Kalau kita bagi 4 ya. 34 dibagi 4, 45 ya. 85. 85, sorry. 85. 34 bagi 4, 8 ya. Bisa 2. 85. Jadi X-nya 255. 255 ya. Berarti A-nya adalah 360 dikurang 255. 105. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Dalam suatu kelas ada 120 siswa putra, 100 putri. 25% dari siswa putra, 20% dari siswa putri itu ngikutin tes. Nah, 20% dari siswa putra dan 25% dari siswa putri yang mengikuti tes itu lulus. Berapa persen yang ikut tes itu lulus? Berarti lulus dibagi yang ikut tes. Dari Ya. semua ikut tes ya, Pak? Ya, Bukan dari yang ceweknya ikut doang. tes. Prianya 120, putrinya 100. Ikut tes, lulus. Dua-dua, Pak. 22. Sip, 22. Nah, yang ikut tes yang putra 25%, berarti seperempat ya. 120 dibagi 4, 30. 30. Yang putri yang ikut tes 20%, berarti seperlima ya. Berarti berapa? 20. 20. Nah, dari yang putra yang lulusnya cuma 20%. Berarti yang 30 dibagi 5. 5 ya. Jadi 6. Yang putrinya lulus 25%. Bagi 4. Dibagi 4. Berarti 5 ya. Kalau kita totalin, ini kan 50 ya. 6 tambah 5, 11. Nah, berarti peluangnya, ini kan 11 dibagi 50 ya. Kali 100% ya. Disamain jadi kali 2 per 2 ya. 22 per 100 atau 22%. D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Peluang Ica lulus 0,3. Peluang Jaki lulus 0,4. Berapa besar peluang minimal satu orang lulus? Minimal satu orang nggak lulus. Yang gampang itu 1 dikurangin
peluang si Ica nggak lulus sama si Jaki nggak lulus? Peluangnya dikali apa ditambah tuh, Pak? Kalau ini tambah kan bareng-bareng. Pada saat Ica nggak lulus dan Jaki nggak lulus. Jadi di bareng-bareng. Beda sama atau. Kalau atau tuh ditambah. 0,58 ya, Pak? Yoi. Ini kan berarti 1 dikurang. 0,7. Iya, kalau lulusnya 0,3, nggak lulusnya kan 0,7. Ya. Terus kalau Kali lulusnya 0,6. dikali 0,6. Ya. Jadi 1 dikurang 0,42. Ya. Jadi 100 kurang 42, 58 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Indira, Maula, Selita, Firza, pada kemana nih? Oke, lanjut. Jika X tambah akar pangkat 3 dari X 30, Y min akar pangkat 3 dari Y 6, X dan Y-nya bilangan asli. X tambah Y-nya berapa? Ini keduanya ini akar pangkat 3 nih, ya. Berarti kalau bilangan kubik itu berapa sih bilangan kubik? 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, dan 125, dan seterusnya ya. Ini bilangan yang akar pangkat 3 dibikin kubik ya. Salah satu dari mereka. Tiga lima ya, Pak? 35. Yoi. Gimana nyari X-nya? Dicoba-coba masukin. Iya, ngikutin ini aja nih yang pakai angka dari sini, ya. X-nya kamu pakai berapa yang coba yang pas? 27. Nah, 27 tambah 3 kan? Ya nggak? 27 tambah 3, 30. Benar kan? Berarti X-nya 27 deh. Yang ini? Dapat 8. 8 dikurang 2 jadi 6 ya. Berarti kita pakai yang 8 ya. Jadi 27 ditambah 8 ditanya kan jumlahnya ya. Jadi 35. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di toko Rio ada 60 karung gula yang berat masing-masing itu sama ya. 60 karung masing-masing misalnya X deh ya, beratnya X. Nih, berat 1 karung ya. Rio mengirim 2/3 gula ke toko P, 1/5 ke toko Q. Jika di toko Rio masih tersedia 320 kg, berat setiap karung semula adalah, berarti yang ditanya X ya. Kalau awalnya 1, didistribusiin 2/3 sama 1/5, berarti dikurang 2/3 tambah 1/5. Dikali berat mula-mula, sisanya itu 320 kg. $40 ya, Pak? 40. Mantap. Ya, ini knowledge coretnya dulu ya. Oke, terus ini jadiin per 15. Per 15 ya. 1 itu 15. 5 kali 2, 10 tambah 3 kali 1. 12 kan? Iya nggak? 13 salah. 13. 10 tambah 3 ya. Ini dikali 6X sama dengan 32. 15 kurang 13 itu 2 ya. 2. Terus di seranain ya. Iya nggak? 5 sama 2. 5 sama 2. Gimana? Enggak, itu 6 sama 15 jadi 2/5. Oh ya,
sama-sama dibagi 3 ya. 3. Ini berarti 3, sini 5 ya. Terus? Yang 6 itu 2. Oh, dibagi 3, sorry 2. 4 dibagi 3, 2 dibagi 4, 8 ya. Berarti X-nya 5 dikali 8 ya. 40 kilogram. Oke. E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui PQR membentuk barisan aritmetika. P tambah Q tambah R 63. Berapa nilai R-nya? Dari yang diketahui, apa yang didapat? Kalau barisan aritmetika, P tambah Q tambah R itu 63. Apa yang didapat dari sini? Mediannya, Pak. Median atau nilai tengah, ya? Iya, Suku nilai tengah. tengah. Berapa suku tengahnya? Dibagi 3. 6 Ya, itu. 63 dibagi 3. Betul ya, 21. Ini udah diketahui nih, Q-nya. Kalau yang pertama, kalau P-nya diketahui, bisa nggak ngitung R-nya? Bisa. Bisa, ya kan? P sama Q diketahui ya. Kalau 2 diketahui, pasti R-nya dapat ya. Oke, cukup ya. Yang kedua, kalau Q tambah R-nya diketahui, bisa dapat R-nya? Enggak ya, Enggak. P-nya nggak tahu. Hah? P-nya nggak tahu. Kan kita perlu nyari Enggak R-nya. kan, Q tambah R 46, ya kan? Q-nya udah diketahui nih kan di soal. Ini kan diketahui. udah satu dari sananya. Iya kan dari soal ini. P tambah Q itu diketahui kan dari sononya tuh. Oh, iya. Iya nggak? Kalau 3 barisan berurutan jumlahnya diketahui, ya, pokoknya jumlah ganjil ya, maka suku tengahnya pasti diketahui ya. Kalau genap, nah itu suku tengahnya nggak bisa. Bisa dipahami nggak? 9 suku barisan aritmetika jumlahnya 81. Nah, suku tengahnya udah ketahuan, pasti suku kelimanya 91 dibagi 9. 81 deh misalnya gitu ya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya, jadi 1 cukup, 2 cukup ya. Jadi jawabannya apa? Yang D. Domba, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui segitiga PQR, siku-siku di Q, ya, siku-siku di Q. Q, ini P, ini R. Berapakah panjang QR? QR ini yang ditanyain. Yang pertama, segitiga PQR-nya sama kaki. Panjang PR-nya 10. Bisa nggak ngitung QR-nya? Bisa. Sama kaki. Terus panjang PR-nya 10. Ngitung X-nya bisa. Gimana caranya? Anggapnya itu kan berarti S kuadrat tambah S kuadrat. Yuk. Habis itu sama dengan 10 kuadrat, habis itu dikuadratin lagi. Yoi. Dari kalau misalnya ini segitiga siku-siku sama kaki, kalau ini A, kalau miring adalah A dikali akar 2, ya. Kalau miringnya. Kalau ditanyain miringnya diketahui, ditanya A itu adalah 10 dibagi akar 2, ya. Ada yang kurang jelas? Akar. Jadi 5 akar 2, ya betul. Ada yang kurang jelas yang satu itu? Jelas, Pak. Jadi 1 cukup ya. Yang kedua, kalau panjang PR-nya 12. Si PR 12, terus sudut di P-nya 60. Nah, gitu. Ini 60 derajat. I PR 12. Ini 12. X-nya bisa dicari? Bisa. Bisa pakai sin 60 aja ya. Sin 60, X dibagi 12. Ini ada angkanya, ini ada angkanya ya. Jadi 2 juga cukup ya. Jadi kalau 1 cukup, 2 cukup, jawabannya apa? Delta. Delta. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di toko buah X, 3/4 dari jumlah apelnya berwarna merah. Di toko Y, 0,375 dari jumlah apelnya berwarna merah.
jumlah apel di toko Y 2 kali dari jumlah apel di toko X. P itu jumlah apel merah di toko X, I jumlah apel merah di toko Y. Ayo. P lebih besar bukan sih, Pak? P lebih besar. Jumlah apel di toko Q ada berapa banyak? Kalau misalnya di toko X itu A. Kan 2 kali tuh. Berarti 2A dong. Ya nggak? Halo, halo. Ini 2 kali ya. Iya, 0,375 kalau dijadiin pecahan berapa? 3/8. 3/8. Berarti kan 3/8 dikali 2A. Berapa tuh? 3/4 A. Bedanya gimana hubungannya? Berarti sama dengan. Sama. Bisa dipahami nggak? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Fungsi fx 2x min 3. Fn-nya min 11. P itu setengah dari Fn. Q-nya itu N. Q lebih besar. Q lebih besar. Kamu dapat berapa Q-nya? Min 4. Min 4 ya. Min 11 tambah 3, min 8. Berarti min 4. Q-nya min 5,5 ya. Ya, min 4 itu lebih besar ya daripada min 5,5. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Bravo. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Toko kopi A menawarkan promo. Beli 6 kopi dapat 1 gratis. Toko kopi B juga nawarin promo. Diskon 15% untuk semua kopi. Jika mesennya lebih atau sama dengan 6. Harga di kedua toko kopi sama. Nah, sama-sama harga 7 kopi di P sama Q. Gimana hubungannya? Belinya 7 gelas. 7 gelas kopi. Di P yang dibayar berapa gelas? 7 kopi. Yang dibayar 7. Di toko kopi A. Yang bayar 6. Ya, kan belinya 7, yang satu gratis, yang bayar 6. Berarti bayarnya 6 kali 1 harga kopi. Ya, gitu. Kalau yang di C, harga satu gelas kopinya di toko kopi B berapa? 15% X. Kan diskon 15%. Kalau diskon 15% berarti yang dibayar cuma berapa persen? 85. 85 cuman ya. 85% atau 85/100. Tapi harus bayar tetap 7 kan? 7 kali K. Yuk, besaran mana? P dan Q-nya.
Besaran P ya? Besaran P. 7 kali 80, 560. 560 tambah 35. Jadi 595 ya, dibagi 100 berarti kan 2 angka di belakang koma ya. Nah, ini 6, ini cuma 5 ya. Berarti lebih besar. P ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. 160 adalah X persen dari 15. 64 Y persen dari 6. Nah, hubungan P sama Q-nya gimana? Sama ya, Pak. Sama. X ini kan dari itu kali ya. Berarti X itu kan 160 dibagi 15. Y itu berarti 64 dibagi 6. Sama-sama kita bagi 2. Bagi 2 jadi 32 per 3 ya. Kalau kita biar sama 15 kali 5. 15, ini dikali 5 juga 160. Sama ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Untuk X kecil 0, berarti X negatif ya. P-nya ini, Q-nya ini. Hubungannya gimana nih P sama Q? Monggo. Yang D ya, Pak? Tidak bisa ditentukan. Ya, alasannya apa? Saya coba yang kolomin 2, yang P-nya hasilnya 3. Terus Q-nya 0. Terus saya coba min 1, P-nya 0, Q-nya 0. Min 1, 0, nggak tentu ya. Sip, betul ya. Boleh cobain ini, satu-satu gini, boleh. Ya, pokoknya mana yang enaknya aja. Atau mau cari grafik, misalnya ini kan X kuadrat, si P itu X kuadrat min X plus X min 1 ya. Berarti X kuadrat ini coret ya, min 1. Ini min 1 nggak dicoret. Yang Q-nya, itu kan jadi persamaan kuadrat ya. Ini titik potongnya udah ada nih. Kalau pakai grafik, X kuadrat min 1, berarti kuadratnya dikurang 1 ya. Ini titik potongnya min 2 sama min 1. Min 2 sama min 1. Nah, gitu. Nah, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Jadi mana yang enak aja dimasukin boleh. Kalau di grafik ini yang ungu ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Ada juga yang sama. Oke. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Jelas, Pak. Ya. Jika ada dua bilangan ganjil M dan N, nah, manakah yang benar? Manakah yang bilangan genap bukan yang benar? Misalin aja M1, N3 atau sama-sama 1 juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting ganjil. 1 dan 3 ya, Pak? Ya, kalau kita masukin 1 nih, misalnya 1 dan 3 ya. 1 tambah 3, jadi genap ya. 1 benar, 3 benar. 2. 1 tambah 2, jadi 3 ganjil ya. Ini 2 salah, 4 salah. Jadi 1 dan 3, B ya. Ada yang kurang jelas?
Jangan ngebayangin Jelas, Pak. ganjil dikuadratin, takutnya lama mikirnya. Kalau cepat nggak apa-apa. Jelas, Pak. Contohin angka yang gampang aja, ya. Ini kan nggak harus berbeda nih, 1 sama 1 juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Persamaan garis yang tegak lurus dengan 2x min y tambah 5 adalah. Oke, gimana? Yang tegak lurus? Ayo, sebutin. Ayo. Yang masih ingat? 2 sama 4. 2 sama 4. Enggak, nih caranya gimana tadi? Kalau tegak lurus? Min A per B. Tapi kalau tegak lurus dibalik, Ditukar. itu dikali minus. Tukar tempat aja ya. Iya. Yang 2 jadi di depan Y. Ini tadinya 1 Y jadi depan X ya. Tadinya tandanya beda jadi sama gitu ya. X tambah 2Y pasti 2 benar ya. 2 benar pasti 4 benar. Ini X min, udah pasti salah ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Manakah rata-rata pernyataan berikut yang bernilai benar? 1 sama 3 lebih gampang mana nyarinya? Yang 3. Nah, jangan dipaksa ngitung 1. Hitung aja yang 3 ya. 3 gimana caranya? Rata-rata 10 bilangan asli pertama. Betul nggak 5? 5,5 ya? Iya, pasti 5,5 ada salah. Kan tadi ada ya. Kalau 10 bilangan pertama, tengah-tengahnya kan antara 5 dan 6 ya. 3 salah udah pasti salah. Ya, jangan dipaksa nomor yang 1 dulu. Lihat lirik 3. 3 lebih gampang. Kerjain 3 dulu. Ya. Kita cek 2. Rata-rata 4 asli bilangan pertama. 17. Satuannya 2 tuh maksudnya 12 gitu. 12. Satuannya 2. Iya, mulai dari 2 dulu dong. Oh ya, 2. Ya, 2. Sampai 22, 32. yoi. Berapa tuh? Bener. Ya, 68. 68 ya. 68, 17. Kalau 2 benar berarti? 4 bener. Yoi, sip. Jawabannya adalah? C. C ya. Ada yang tanya teman-teman? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi pecahan yang pakai jarak-jarak itu. Yang nomor berapa ya? Nomor 13. 13. Kenapa? Itu bisa pakai jarak tuh kalau pembilangnya sama atau Ini kan pembilangnya ada hubungannya, iya. hubungannya. Nggak sama juga nggak apa-apa. Berarti kalau nggak sama bisa juga, Pak? Bisa, tapi kalau soal TPS mah pasti nggak bakal dibikin beda-beda. Kalaupun beda pasti gampang ya. Oh, oke, Pak. Misalnya kelipatan 2, yang 1, 2, 1, 4, 8 misalnya. Ini kan saling bisa dikaliin. Ya. Iya. Pembilangnya. Ntar dikali, jadi dikali 4 semua misalnya gitu ya. Ada lagi itu yang ngaruhnya buat yang minus aja kan? Apa plus juga bisa? Plus juga bisa, sama aja. Sama aja. Untuk mempermudah ngitung, kamu pilih cara yang mana yang lebih gampang gitu ya. Ini untuk mempermudah perhitungan. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan pembahasannya ya.